Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan membongkar kebodohan sekaligus kesesatan dari Idrus Romli yang bukan hanya terkenal di Indonesia saja. Ternyata go internasional si Idrus Romli ini, kaum muslimin ya. Tapi yang go internasional adalah kejahilan dan kesesatan Idrus Romli. Ya, ada sebuah video yang beredar kaum muslimin di mana video Idrus Romli ini direaction oleh seorang ustadz di Malaysia. Karena di dalam video tersebut Idrus Romli ini membual kaum muslimin, dongeng yang gedabrus, yang meyakini cerita-cerita tahayul, ya, dan juga meyakini hal-hal khurafat kaum muslimin. Jadi di dalam video tersebut Idrus Romli ini dikuliti kaum muslimin ya. Jadi Idrus Romli ini go internasional, bukan membawa nama Islam yang baik, ya, manhaj yang benar, tapi terkenal go internasional karena kejahilan dan kesesatan dari Idrus Romli ini. Dan bagaimana videonya kaum muslimin? Langsung saja kita simak videonya. Adam kepada Syekh Sa'ad, salah satu gurunya, beliau berkata, aku telah dimi'rajkan oleh Allah ke Sidratil Muntaha sebanyak 7 kali. Dalam satu riwayat 27 kali dalam semalam, dan dalam satu riwayat 70 kali. Jadi ada 3 riwayat, ada yang bilang 7 kali, ada yang bilang 27 kali semalam, ada yang 70 kali. Yang 7 dan 70 kali ini gak disebutkan, ini malam atau beberapa malam, tak disebutkan. Saya tengok dalam video tadi Ustaz tu kata ada kemungkinan ia berlaku sebanyak 70 kali atau berlaku sebanyak 7 kali dalam satu malam atau beberapa malam. Tetapi dia tak bagi tahu tentang ada satu lagi kemungkinan, iaitu kemungkinan cerita itu adalah cerita yang bohong. Sahabat-sahabat, kita sebagai umat Islam dilarang untuk terima semua perkara yang kita dengar, apatah lagi jika cerita pelik-pelik seperti yang kita dengar baru ni. Ini disiplin yang diajarkan oleh agama kita. Jangan kamu sebut sesuatu yang tidak kamu tahui, kerana pendengaran kamu, penglihatan kamu dan jantung hati kamu, semuanya itu akan dipersoalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ayat 36 surah Al-Isra ini perlu digabungkan dengan hadis Nabi SAW, tinggalkan perkara yang meragukan kamu kepada perkara yang kamu tidak ragu. Sesungguhnya kebenaran itu mendatangkan ketenangan, manakala penipuan itu mendatangkan keraguan. Hadis ini sahih riwayat Imam Tirmidzi. Karena beliau ini seorang waliullah, ulama besar, ulama sufi, dan ulama sufi ya, yang mengaku pernah mi'raj bukan hanya beliau. Para sufi yang lain seperti Ma'ruf Al-Karahi juga pernah ngaku kalau beliau mi'raj. Nah kaum muslimin, ini jadi akidah orang-orang sufi ya, semacam si Romli ini percaya kalau ada yang mengaku kalau dia mi'raj. Langsung percaya kaum muslimin. Ya, sementara ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan sumastawa 'alal arsy, ya, banyak ayat-ayat, banyak hadis yang menunjukkan Allah di atas. Mereka nggak percaya. Karena yang mengatakan bukan orang sufi. Yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala sendiri dan juga Nabi Muhammad SAW. Tapi dia nggak percaya. Karena apa? Ya Nabi Muhammad SAW, para sahabat, ya mereka bukan sufi. Jadi nggak percaya. Jadi kalau yang mengatakan adalah kelompok sufi, orang-orang sufi, apalagi dianggap sebagai wali, langsung percaya si Romli ini kaum muslimin. Jadi nggak butuh lagi disiplin ilmu, itu nggak butuh lagi. Nggak butuh dalil. Ya, nggak butuh dalil dari Al-Quran, Sunnah. Jadi kalau ada riwayat yang datang dari orang sufi, ya langsung dipercaya. Karena apa? Wali. Ya makanya si Gufron itu banyak pengikut. Ya si Gufron, kemudian orang-orang yang katanya sufi, para habib yang sukanya dongeng, gedabrus, banyak pengikut. Ya. Bahkan si Gufron ini yang kemarin Idrus Romli kok bisa-bisanya nuduh ajaran Wahabi ini sama dengan Gufron. Padahal jelas-jelas Gufron ini orang Asy'ariyah, orang Maturidi. Ya.
Dan Gufron ini juga orang-orang sufi. Ada buktinya si Gufron ini orang sufi, ya. Coba kita simak bukti bahwa si Gufron ini adalah orang sufi, mengaku sufi. Jadi dia walinya si Idrus Romli. Ya. Jadi Idrus Romli ini harus percaya sama Gufron. Ini bawahnya si Gufron, Idrus Romli ini. Semua orang kita, orang-orang sufi atau orang-orang tasawuf harus mengerti. Menghancurkan negara itu lewatnya beraneka ragam. Jadi saya tahu semua. Makanya otomatis saya digoreng. Tuh jelas ya, si Gufron ini adalah orang sufi. Ya, seperti Idrus Romli. Jadi Idrus Romli ini kalau meyakini perkataan orang-orang sufi, perkataan yang ngawur, perkataan yang aneh-aneh, percaya sama si Gufron seperti Ar-Razi Hasim. Ya, percaya saja sama Gufron. Kalau Gufron aneh-aneh itu percaya saja. Karena apa? Ya bisa jadi yang dia katakan itu benar. Ya, si Gufron bisa merubah air biasa jadi air Zam-Zam, bisa memindahkan Mekah ke Ciwedus di Indonesia, bisa ngomong sama semut, bisa ngomong sama malaikat, ya, bisa ngomong sama Allah, bisa mendatangkan seluruh nabi. Harus percaya si Idrus Romli ini. Karena kalau sufi sudah berbicara, kata Idrus Romli, ya percaya saja, ya. Percaya dia. Ada orang yang ngaku bisa mi'raj sehari 70 kali. Percaya. Katanya mungkin saja iya. Karena kalau sufi sudah bicara, itu benar. Ya, karena di Indonesia sendiri ada orang-orang sufi yang mengaku dia sudah pernah mi'raj. Ya, jadi akidah Idrus Romli ini parah. Ya. Tapi anehnya, dia menuduh malah orang-orang Wahabi yang akidahnya rusak. Ini kan aneh dan membagongkan kaum muslimin, ya. Coba kita lanjutkan videonya kaum muslimin. Nah, dan di negeri kita, di kalangan Nahdlatul Ulama yang juga pernah mengaku mi'raj ke atas, itu ada salah seorang kiai kita, yaitu almarhum Kiai As'ad Syamsul Arifin. Dalam salah satu ceramahnya, beliau bilang pernah mi'raj ke atas. Secara ringkasnya, ia mahu menunjukkan bahawa Tok Wali dia lebih tinggi darjatnya jika nak dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Seolah-olah Nabi Muhammad ini tak ada apa-apa jika nak dibanding-bandingkan dengan para wali mereka. Apa yang berlaku pada Nabi Muhammad itu bukanlah mukjizat, kerana mukjizat ni hanya seorang saja berlaku. Tapi Tok Wali dia boleh mengalahkan mukjizat itu. Boleh sampai 7 kali, 27 kali, sampai 70 kali saja. Nabi Muhammad hanya satu kali saja dia mi'raj, dan itu pun berlaku dalam masa satu malam saja. Tetapi Tok Wali dia ni berkali-kali dan banyak kali pula dimi'rajkan. Ini karena ada sebagian saudara kita agak ngerti, sebenarnya yang menentang begini-begini itu Wahabi dulu. Nah, kaum muslimin, jadi kalau ada yang menentang cerita-cerita aneh dari orang-orang yang katanya sufi, yang katanya tasawuf, yang katanya wali, ya, kalau ada yang menentang, ada yang nggak percaya, itu Wahabi katanya. Tapi ya alhamdulillah, berarti orang Wahabi itu lebih waras, lebih main otaknya, lebih main akalnya. Beda dengan kelompoknya Idrus Romli ini. Ya, beda dengan Idrus Romli. Kalau ada orang yang katanya sufi ngomong langsung percaya. Jangankan orang sufi yang orangnya itu kelihatan waras, ya. Orang yang kelihatan jelas-jelas orang gila, ya mereka anggap wali. Ya mereka anggap wali. Dianggap wali, dimuliakan, dicium-cium tangannya. Ya, itu kelakuan orang-orang sufi versinya Idrus Romli itu. Kalau orang Wahabi nggak akan percaya dengan yang seperti itu. Ya, orang-orang Wahabi itu mengedepankan dalil di dalam beragama. Qala Allah, qala Rasul, qala ulama. Ya, tidak seperti Idrus Romli dan kelompoknya yang mengklaim mereka orang-orang sufi. Ya, dari mimpi pun mereka terima. Ya. Dari mimpi, dari orang gila, mereka terima. Kan banyak itu orang gila yang disebut sebagai wali. Katanya majedub, wali majedub. Orang gila dijadikan wali. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kalau orang-orang Wahabi ya, nggak ada yang percaya seperti itu. Nggak ada. Apalagi sampai mengaku bisa mi'raj sehari 70 kali. Uang Nabi Muhammad SAW saja seumur hidup mi'raj itu sekali. Ya, tapi orang sufi mengaku sehari bisa 70 kali.
Ya, ada yang 3 kali kata si Romli tadi. Ada yang 3 kali, ada yang 7 kali, ada yang 10 kali, ada yang 70 kali. Ya, bisa jadi katanya periwayatnya lupa meriwayatkan kalau ada yang 70 kali. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Memang orang-orang sufi itu kalau sudah cerita tentang karomah, tentang kehebatan para wali, ya, wali mereka maksudnya, yang diklaim oleh mereka sebagai wali, itu sudah melebihi nabi, melebihi malaikat, melebihi, bahkan kalau mereka ini nggak takut bakal diprotes, mungkin mereka sudah mengaku lebih hebat dari Tuhan. Ya, coba ya. Ada wali dari orang-orang sufi, katanya bisa mengislamkan orang yang sudah meninggal dunia. Ya, orang kafir yang sudah meninggal dunia bisa diislamkan. Jadi dalil-dalil dari Al-Quran maupun hadis yang menunjukkan bahwasanya batasan taubat manusia itu adalah sebelum nyawa di kerongkongan, sebelum mati, itu nggak berguna. Karena apa? Yang mati pun masih bisa diislamkan oleh wali sufi. Ya, coba Nabi Muhammad SAW ingin memintakan ampunan untuk pamannya. Ini Nabi Muhammad SAW ya, ingin memintakan ampunan untuk pamannya, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini wali mengislamkan orang kafir yang sudah mati yang bukan siapa-siapanya. Apa nggak lebih hebat dari Nabi? Ya. Dan masih banyaklah cerita-cerita aneh dari sufi-sufi nggak jelas seperti Idrus Romli ini, kaum muslimin ya. Coba kita lanjut lagi videonya, kaum muslimin. Kita simak cerita-cerita konyol dari Idrus Romli ini. Apabila ada orang yang pelik dengan kisah yang dibawakan oleh ustaz tadi itu, ia bukan bermaksud maksud orang ini dah jadi penentang Habib ataupun penentang wali, dan bukan juga menunjukkan dia adalah Wahabi. Tetapi itu adalah salah satu tanda seperti mana yang disebutkan di dalam hadis, iaitu dia telah mengikuti disiplin ilmu agama, iaitu timbul perasaan syak, simbol perasaan tidak takmaninah, tidak tenang apabila mendengar sesuatu cerita yang boleh jadi bohong dan tidak benar. Sahabat-sahabat, disiplin ilmu di dalam agama Islam ini antaranya juga ialah jangan sampaikan sesuatu yang belum pasti, sekalipun yang menyampaikan itu adalah orang baik dan kaki mas. Orang yang sampaikan dalam video kita sebut ni adalah salah seorang daripada orang yang dapat tauliah di negeri di Malaysia. Dia jugalah diusung oleh majlis-majlis fatwa ke sana ke sini untuk menyampaikan tentang akidah Al-Asy'ariyah. Tetapi apa yang dia bawa, yang dia sebutkan itu sangat-sangat meragukan. Cukuplah seseorang itu digelar pembohong apabila dia hanya menyampaikan semua yang dia dengar. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Nah, kaum muslimin, itulah kejahilan sekaligus kesesatan dari Idrus Romli yang dibongkar oleh seorang ustadz dari Malaysia ya. Dan memang itulah akidah Idrus Romli, akidah yang dibangga-banggakan, yang katanya itu adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akan tetapi ketika kita melihat orang-orang error seperti Idrus Romli, seperti Gufron, ya, seperti para Habib yang hobinya ndawir, ngedabrus, ternyata akidah mereka sama. Ya, katanya mereka ini Asy'ariyah, Maturidiyah, ya, kemudian bertasawuf. Ya, tasawufnya entah tasawuf seperti apa ya. Kok bisa-bisanya ya, cerita dari orang sufi ini wajib dipercaya, harus dipercaya, nggak perlu ditanya-tanya, nggak perlu diteliti. Ada yang ngaku bisa mi'raj sehari 70 kali, percaya saja. Ada Gufron yang bicara aneh-aneh, ya, kata Ar-Razi itu, percaya saja. Kemudian Gus Baha juga seperti itu. Ya. Ada wali yang sehari bisa khatam Al-Quran 360.000 kali, percaya saja. Kemudian katanya lagi ada wali yang ketika mati dia malu dimandikan, terus mandi sendiri. Ya, ada cerita yang seperti itu, percaya saja. Bahkan sebagian dari tata cara beribadah mereka itu semuanya asalnya dari mimpi. Ya, mimpi katanya ketemu Nabi, dapat hadis, amalkan ini, amalkan itu, mereka amalkan dan mereka langsung percaya bahwa itu benar datang dari Nabi Muhammad SAW. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Mereka lah orang-orang yang bakal merusak agama Islam ini dengan dalih mereka sebagai seorang sufi. Ya, sufi yang sesat dan menyesatkan. Mudah-mudahan kita terhindar
dari akidah-akidah seperti kelompoknya Idrus Romli. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.